Perkenalkan, nama saya Diri Hafiz Zain dengan NIM 123330061. Ya, jadi di sini kita mulai dulu dari neraca massa penggilingan. Yaitu rumus itu ada input sama dengan output, yang dimana F sama dengan B ditambah plus 1. Karena F nya sudah diketahui, jadi 3000 ini sama dengan B ditambah P1. Jadi 3000 minus P1 sama dengan B. Selanjutnya itu ada neraca massa gula. F sama dengan B ditambah P1. Nah, F itu kan sudah diketahui 3000. Jadi kita tulis 3000 di sini sama dengan B2 di sini kan ada 5. Jadi tulis kita di sini 0,05 B ditambah 0,15 P1. Terus ada 3000 sama dengan 0,05 dikali 3000 minus P1 terus ditambah 0,15 P1. Terus di sini ada 3000, hasilnya 0,05 dikali 3000, hasilnya 150. Lalu 0,05 dikali dengan 0,41, jadi minus 0,05 P1 ditambah 0,15 P1. Jadi 3000 ini ditulis, terus 0, hasil dari minus 0,05 ditambah dengan 0,15 itu hasilnya dengan plus 0,10 P1. Terus 3000 dikurangi sama, lalu ada 3000 dikurang 150 sama dengan 0,10 P1. Jadi 3000 dikurang 150 ini hasilnya 2850. Terus dibagi 0,10, hasilnya 285.000. Jadi nilai P1 nya itu adalah 285.000. Halo semuanya, perkenalkan, pertama kali nama saya Jus Simanjuntak. Saya berNIM belakang 084 dari kelas RA. Di sini saya ingin mengerjakan soal neraca massa yang telah diberikan saat kelas responsi. Oke, ini dia soalnya. Pertama, ini kan kita diberikan ada soal neraca massa. Neraca massa ini membahas tentang penggilingan, pemurnian, evaporasi hingga jadi kristalisasi. Nah, di sini ditanya itu air ya, berapa banyak air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, kita perlu mengetahui neraca massa dari gula sendiri. Rumusnya itu adalah F sama dengan B tambah P1. Masukkan apanya? 3000. 3000 kita lihat di sini adalah 3000 ton. 3000 ton ini adalah hasil dari F, lalu kita lanjutkan B tambah P1. Di bawahnya kita bisa lihat 3000 kurang P1 sama dengan B1. B1 nya bisa disimpulkan sebagai 3000. Lanjut ke neraca massa gula, kita masukkan rumusnya F sama dengan B tambah P1. Nah, di sini ada 300. 300 sama dengan 0,5 B. 0,5 ini bisa kita peroleh dari gula. Tambah 0,15 yang dimana ini juga gula. Di bawahnya kita lanjutkan 300 sama dengan 150. 150 itu dari mana? 150 ini dari hasil ini 0,5 dikali 0,05 dikali 3000 yang menghasilkan 1150. Lalu kita kurangi lagi di sini tambah P1. Oke, di sini ada 300, masukkan semua hingga kita mendapatkan hasil P1 yaitu 1500. Kita lanjutkan ke sini yaitu neraca massa pemurnian. Neraca massa pemurnian ini ada P1 tambah K sama dengan S2 tambah P2.
Dimana ini kita masukkan tadi 150 di sini, terus K. K ini kapur 500. Jadi kita masukkan 500 sama dengan S1 tambah P2. Hasilnya ada 200. 200 sama dengan S tambah P2. 2000 kurang P2. Itu adalah S. 2000 ini adalah S. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke neraca massa air. Nah, neraca massa air ini kurang lebih seperti tadi ya. Kita masukkan P1 tambah K sama dengan S tambah SP2. 1200 itu 1200 kita peroleh dari hasil tadi. 1200 hasil dari P1 tadi. 1200 tambah 0,05 dikali 500 sama dengan 0,3 S1 tambah 0,75 P2. 1225 sama dengan 0,3. Kita lihat, perhatikan sini, terus masukkan ke sini. Lalu 1225 itu 600 kurang 0,3 P2 tambah 075. Kemudian kita bisa memperhatikan ini 125, 600, 0,42. 625 sama dengan 42. Kemudian kita pindahkan ke sini, sederhanakan, dan mendapatkan hasil 1388,889. Lanjut ke sini, 2000 kurang P2 sama dengan S. 2000 kurang 1388 sama dengan S. Kita pindahkan, dan di mana kita akan mendapatkan hasil S, yaitu 611,11. Itu S-nya, teman-teman. Selanjutnya ada neraca massa evaporasi dengan rumus P2 sama dengan P3 tambah W. 1388 dimasukkan dari P2 ini, terus dikurang W sama dengan P3. Oke, kita simpan dulu itu. Lanjutkan ke neraca massa umum. Dengan rumus P2 sama dengan P3 tambah W. 1041,667 sama dengan 0,5 P3 tambah 1 W. P3 tadi seperti yang ada di sini, yaitu ini 1388,889 dikurang W. Jadi kita masukkan itu ke sini. Habis itu 1000 ini kita masih samakan, tapi yang ini kita bagikan sini, kita jumlahin ke sini. Dapatkan hasilnya sekitar segini. 694 dikurang 0,5. Oke, yaitu setelah itu kita bisa pindahkan lagi dan kita mendapatkan hasil 347,222 sama 0,5 W. Kita sederhanakan lagi, pindahkan W-nya ke sini dan kita akan mendapatkan hasil 694,44. Nah, ini tunggu sebentar. Ini sudah menjawab hasil dari evaporasinya. Evaporasinya itu yang 694,44. Oke, selanjutnya kita akan mencari P3-nya. P2 sama dengan P3 tambah W. Masukkan rumus tadi 1388 sama dengan P3 tambah 694,444. Kita bisa memperoleh hasil P3 sama dengan 694. Ini P3-nya. Lanjutkan yang terakhir, yaitu neraca massa umum kristalisasi. Dengan rumus P3A tambah G. P3 tadi 694,45 sama dengan A tambah G. Oke, ini kita simpan dulu. Semenjak ini akan bisa jadi digunakan di sini. Habis itu kita lanjutkan ke neraca massa air. Neraca massa air itu ada P3. P3 sama dengan AG. Masukkan rumus tadi 347. 347 ini dari mana? 347 dari sini. Oke, masukkan lagi, masukkan semua. A tambah 0,5 tambah 0 dalam kurung 694,949. Masukkan ini dan rumus ini, masukkan rumus P3 tadi. Oke, kurang lebih begitu. A ini dari mana? A ini adalah gurannya yang 0,95. Terus kita tambahin lagi 7225 kurang 0,5. Oke, bisa setelah kita menjumlahkan ini semua, kita bisa memperoleh hasil 312,50.026 25 sama dengan 0,9 A. Kita geser A-nya ke kiri dan kita akan mendapatkan hasil A, yaitu 328,9.476. Oke, kemudian kita akan mencari P3-nya. P3 terakhir yaitu A tambah G. 694,445 sama dengan 328,946, dan kita akan mendapatkan G sama dengan 365,4974. Kita sudah menjawab gula, kristalisasi, dan evaporasi. Sekian.
Halo semua, perkenalkan nama aku Zevanya Talia Renata dengan NIM aku 081 dari program studi teknologi industri pertanian dari kelas RA. Jadi di sini aku akan mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu di mana dalam soal tersebut terdapat suatu proses produksi garam KNO3, di mana dalam proses ini terdapat neraca massa dan telah saya buat, di mana dalam neraca massa ini ada larutan input. Larutan input yang dilambangkan dengan F sebanyak 1000 kg dengan konsentrasi massa 20% KNO3. Lalu larutan input ini kita alihkan ke dalam evaporator atau penguapan. Lalu dari penguapan ini dihasilkan larutan konsentrat dengan massa konsentrasi 50% KNO3 atau bisa kita lambangkan dengan S. Lalu dari penguapan ini larutan konsentrat ini kita alihkan kembali ke proses kristalisasi dan menghasilkan kristal atau yang bisa kita lambangkan dengan P sebanyak 96% KNO3. Lalu dari kristalisasi ini terdapat sisa, yaitu sisa larutan jenuh. Sisa larutan jenuh sebanyak 37,5% massa konsentrasi KNO3. Lalu sisa larutan jenuh tersebut di-recycle kembali menuju evaporator. Di mana setelah kita membuat neraca massanya, kita disuruh untuk menghitung besar dari laju massa kristal dan aliran recycle dalam satuan kilo per jam. Lalu yang pertama yang harus kita cari itu adalah neraca massanya. Neraca massa dari larutan KNO3 seperti ini, di mana untuk mencari ini kita dapat menuliskan input sama dengan output, di mana inputnya ini yaitu F sama dengan W plus P. W ini kita dapat dari output dari evaporator atau dari proses penguapan yang menghasilkan output W air. Setelah itu F ini ada sebanyak 1000 kg, di mana dalam F ini, dalam input ini terdapat 20% KNO3 atau 0,2 KNO3. Selanjutnya pada W. Pada W ini dia tidak memiliki nilai, jadi kita tuliskan W, dan dalam W ini tidak terdapat KNO3. Maka dari itu kita tuliskan di sini 0. Selanjutnya kita tambahkan dengan P. P ini terdapat sebanyak 96% massa konsentrasi KNO3. Maka dari itu kita tuliskan di sini 0,96. Selanjutnya kita kalikan 1000 dengan 0,2 ini menghasilkan 200. Lalu P ini ditambahkan dan menghasilkan P dikali 0,96. Setelah dari itu kita pindah ruaskan P-nya jadi P sama dengan 0,96 dibagi 200 menghasilkan 208,3 kilo per jam. Perkenalkan, nama saya Marisa Pasaribu dengan NIM 123330085 dari kelas RA dengan matkul Satuan Operasi yang diampu oleh Ibu Eka Nurpasmi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu tentang proses produksi garam atau neraca massanya, di mana di pertanyaannya itu besar laju massa kristal serta aliran recycle pada produksi garam tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jevanya. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung neraca massa kristalisasinya. Yang pertama itu kita buat S sama dengan R plus P. Lanjut kita mencari komponen yang sama di proses kristalisasi ini, di mana terdapat si KNO3.
di S terdapat 50% KNO3 berarti 0,5 dikali S, di R terdapat 37,5% berarti 0,375 di R, plus di P kita dapat 96% berarti 0,96 dikali dengan 208,3, dimana di P ini berasal dari nilai yang terdapat di proses penguapan, Jadi kita lanjut, ini dikalikan 0,96 dikali 208,3 dapat 199,97 dengan 0,5 IS plus min, di sini jadi min 0,375 R. Dan ini menjadi persamaan yang kedua karena tadi ini merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya kita eliminasi. Persamaan 1 208,3 sama dengan S min R, terus persamaan 2 199,97 sama dengan 0,5 S min 0,375 R. Nah ini kita kali 1 terus kita kali 2, kemudian didapatkan hasil 208,3 dengan SR karena tetap dikali 1, ini dikali 2 dapat 399,94 sama dengan S dikurang 0, ini menjadi 0,75 R, terus dikurang, terus didapatkan hasil min 191,64 sama dengan ini habis, min ini menjadi 0,75 R. Maka R sama dengan min 191,64 dibagi min 0,75 R, didapatkan hasil R sama dengan 255,2 kg per joule. Lalu kita jumlahkan di mana S sama dengan R plus P, di mana R sudah kita dapatkan 255,2 plus P kita dapatkan 208,3, jadi didapatkan 463,82 kg per joule. Jadi didapatkan laju massa kristal serta aliran cycle-nya didapatkan 463,82 kg per joule. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Rahel Novelinsi Regar dengan NIM 123330025. Perkenalkan, nama saya Marsanta Francisca Manalo dengan NIM 123330022. Di sini kami akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama. Yang pertama, kita akan mencari mol dari setiap unsur yang terdapat di reaksi. Yang pertama itu ada BaCl 2. Diketahui bahwasannya MR dari Ba itu adalah 137,34. Ditambah MR dari Cl tersebut itu ada 35,5. Dikarenakan Cl mempunyai konstanta 2, maka 35 tadi dikalikan 2, sehingga didapatkan hasil 137 ditambah 71 dan hasilnya adalah 208. Kemudian yang kedua kita mencari mol dari Na2SO4, di mana Na sendiri itu mempunyai MR 22,9 atau kita genapkan menjadi 23. Dikarenakan Na mempunyai variabel 2, maka MR dari Na sendiri kita kali 2 ditambah MR dari S sendiri itu ada 32, sehingga kita bisa menambahkannya 32.
dan O itu ada di angka 15,9 atau kita genapkan menjadi 16. Dikarenakan O mempunyai variabel 4, maka kita akan mengalihkannya dengan 4 sehingga didapatkan dengan 46 ditambah 32 ditambah 64 sehingga MR dari Na2SO4 ialah 142 gram per gram mol. Oke, di sini saya akan melanjuti soal yang tadi. Di sini yang kita ketahui bahwasannya Na2SO4 itu memiliki 5 gram. Na2SO4. Terus itu dikalikan dengan 1 gram mol Na2SO4 per 142 gram Na2SO4. Kenapa di sini ditaruh 1 gram? Karena ini sebagai konversinya. Terus kita selanjutnya untuk mencari jumlah mol itu kita harus membuat diketahuinya dulu, dimana MR-nya Na2SO4 yaitu 142. Di sini udah ada ya, diketahuin, udah kita cari tadinya. Terus kita juga bakal buat MR-nya BaCl2, dimana itu 208. Terus angka pertama itu yang seperti saya bilang tadi, mencari jumlah mol Na2SO4. Nah, di sini diketahui Na2SO4 itu memiliki 5 gram Na2SO4. Terus untuk mencari mol itu kita memakai rumus massa per mr, dimana masanya itu adalah 5 gram per mr nya itu ini 142, dimana kita dapat hasilnya 0,0352. Di sini kita dapat hasilnya yaitu 0,0352. Selanjutnya itu kita mencari molnya BaCl2, di mana mencari mol BaCl2 itu dari reaksi sebelumnya. Reaksi sebelumnya itu yaitu BaCl2 plus Na2SO4 terus reaksi BaSO4 tambah 2 NaCl. Terus berubah yang dimana Na2SO4 plus BaCl2 BaSO4 plus 2 NaCl. Terus kita itu di sini tahap ketiganya itu baru kita bisa mencari massanya BaCl2. Nah, rumusnya itu mol kali massa mol. Kita tadi udah mengetahui molnya itu, yang dimana molnya itu 0,0352 dikali massa molnya itu ini 208. Dan hasilnya 0,0352 dikali 208, hasilnya itu 7,3216.
Sekian dari video nomor 3.